إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Saya ingatkan kepada hadirin yang sudah berkeluarga. Saya tentu saja memaksudkan diri saya sendiri terlebih dahulu sebelum yang lain. Ayat ini sudah saya sebutkan 2 kali selama perjalanan saya ke Kalimantan Selatan. Ini yang ketiga kalinya seingat saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Dalam tafsirnya, Ali ibnu Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, beliau menjelaskan bagaimana caranya menjaga dan melindungi anggota keluarga dari ancaman siksa neraka. Beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka adab, akhlak. Wahai para ayah, wahai para ibu yang berada di belakang sana, bukan tugas pesantren, bukan tanggung jawab pesantren di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang utama adalah tugas dan tanggung jawab para orang tua. Kalau orang tua merasa kesulitan sehingga mereka meminta bantuan pesantren untuk membantunya, peran bantuan itu tidak berubah menjadi peran utama, tidak. Pesantren membantu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap berada di pundak orang tua. Maka posisi pesantren atau lembaga pendidikan itu partner bagi para orang tua. Bukan rival, tapi partner. Ustadz, tolong bantu saya. Saya nggak cukup waktu, saya nggak cukup tenaga, saya nggak cukup ilmu. Tolong bantu saya mendidik putra putri saya. Maka peran ustadz, peran lembaga pendidikan itu peran pembantu. Peran utamanya siapa? Orang tua. Itu tidak berubah. Jadi dalam perkembangan pendidikan anak, silahkan bersinergi bersama lembaga pendidikan. Dan saya sering sampaikan ini di banyak tempat. Jangan sampai berubah paradigma seperti halnya barter saja, seperti sekedar jual beli jasa saja. Bukan. Lembaga pendidikan yang insya Allah berkomitmen mengajarkan tuntunan sunnah Nabi SAW bukan semata-mata menjadikan lembaga pendidikan tersebut sebagai lembaga komersial, insya Allah begitu. Tapi lembaga yang membantu bapak dan ibu sekalian dalam menjalankan tugas selaku orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan akhlak mulia. Bukan 1-2 kali, karena kami juga berada di lembaga pendidikan berbasis boarding school. Bukan 1-2 kali kami dapatkan keliru persepsi ini. Ada orang tua yang saya yakini bukan karena kesengajaan, tapi karena memang beliau tidak paham. Beliau berkata begini, Ustadz, dulu waktu anak saya belum masuk pesantren, anak saya itu rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat nafilah. Begitu masuk pesantren Ustadz, kok jadi males itu semua. Sebetulnya kalau dirunut-runut, kalau begitu bapak lebih berhasil dari kami, silahkan ambil kembali. Kalau dilihat orang tua itu ngurus anaknya paling banyak berapa? Ada yang anaknya sampai 30? Ada. Rata-rata 5, 7, 10, 12. Masih sedikit. Dan orang tua tahu sekali karakter anak-anaknya ini. Yang ini si yang anak pertama A, anak kedua B, karakter anak ketiga C dan seterusnya. Macam-macam.
tapi masih di lingkup yang berada di bawah kendali atau kontrolnya. Sementara ustadz orang asing bagi hidup santri ini. Jumlah santri yang harus dididiknya banyak, latar belakangnya wah ragam sekali. Ya. Belum lagi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berada di usia fase perkembangan, dia melewati masa pubertas misalnya. Di rumah waktu diasuhnya SD. Oke lah. Si polos, masih belum tahu apa-apa. Pubertasnya dia alami di mana? Di pondok pesantren. Wah, dengan berbagai warna. Bukan mudah. Bukan itu titik saya. Titik saya adalah perkataan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa kalau kita para orang tua berkomitmen untuk menyelamatkan anggota keluarga dari ancaman siksa neraka, salah satu konsekuensinya adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita.